Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Jadi balik lagi di konten gua kali ini ya. Konten kali ini bahasannya tentang dua unit Ninja dengan konsep dekal yang berbeda, tapi sama-sama berwarna merah. Nah, di sini kita akan membahas nih tentang dekal-dekal Ninja dan ya contohnya ada dua. Mungkin kalian udah dengar tentang konsep yang si Gembul di vlog yang sebelumnya ya. Gua udah pernah menjelaskan kenapa gua pilih dekal warna merah chrome, terus kenapa ada tulisan ZX25R. Jadi gue udah jelasin tentang dekalnya si Gembul. Dan sekarang gue akan menjelaskan tentang dekal yang Ninja siluman Ducati. Ya, karena ini dekal Ducati dipakai di Ninja. Oke, mungkin udah kelihatan sama kalian dekalnya kayak gimana. Lebih tepatnya bukan gue yang akan menjelaskan tentang konsep dekalnya, tapi ownernya langsung. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, jadi gue bakal close up dulu nih si dekalnya kayak gimana antara dua konsep motor ini, karena sedikit berbeda ya. Kalau misalkan yang kanan, yang liverinya Ducati ini mengusung konsep dengan tema warna yang masih merah biasa, sementara yang gue si Gembul itu pakainya warna merah chrome. Dan untuk lebih jelas dan lebih detail, kita close up dulu. Nah oke, untuk si warna motor yang Livery Ducati ini alias siluman Ducati, bisa kalian lihat ya, untuk tampilannya kayak gini. Nih dipakai di Kawasaki, Livery Ducati ya cukup enak dilihat juga sih. Terus ini Livery Ducati di MotoGP yang masih pakai sponsor Mission, apa dibacanya Mission apa? Win Now, Mission Win Now. Nah ini kurang lebih kayak gini. Ini ditambahkan pemanis dengan logo H2. Terus nanti detail belakangnya mungkin kita ambil di sinematik. Dan untuk yang gua ini chrome ya, sedikit berbeda. Gak tahu di kamera bisa nampak lebih jelas enggak perbedaannya, karena biasanya kontras warna kurang kelihatan nih dari kamera iPhone ya. Dan bakal lebih asik lagi, kita bakal ngobrol langsung sama ownernya biar tahu alasannya kenapa diganti dan pilih livery Ducati untuk Ninja 250 Fi. Oke. Nah oke, di depan kita udah di samping sih, kalau dari kamera emang di depan, tapi di samping gua udah ada owner dari Kawasaki Ninja dengan livery Ducati. Mungkin kita bakal tanya-tanya dan bakal ngobrol-ngobrol nih tentang livery, informasi budget mungkin, terus workshopnya ada di mana, pengerjaannya ada di mana, pasangnya gimana, supaya kita bisa sharing-sharing dikit. Barangkali ada yang mau ngerubah dekal, butuh referensi kan. Oke langsung aja. Nih di kanan ada Wisnu. Kita bakal ngobrol. Nu, kenapa alasannya pilih dekal dengan livery Ducati untuk Ninja 250 Fi? Pertama gue itu lihat-lihat dulu referensi dari IG gitu ya, dari Instagram reposter motor. Pertama itu, lalu ada nih gue cocok gitu kan, livery Ninja 250 tapi menggunakan livery Ducati gitu kan. Nah terus gue ambil konsep tersebut, lalu gue agak diubah sedikit gitu. Seperti contoh di sini gue dikasih pemanis logo H2 juga. Will, di sini gue dikasih oke, kita pemanis, majuin kamera ya biar lebih logo H2 juga, dan ininya diputihin. Lalu di sini juga dikasih logo H2 juga, dan yang seterusnya itu ada di belakang. Di single seat gue jadi warna hitam dan dikasih nama yaitu rednya. Lalu samping masih tetap di 200, dikasih angka 250 cc ya, dari cc-nya si rednya tersebut. Nah kenapa gue menggunakan Ducati ini, karena pertama gue punya pikiran, karena gue mempunyai helm warna merah putih, lalu juga emang warna merah putih itu Indonesia, jadi saya kayaknya cocok nih di motor saya gitu kan. Terus ada Mission Win Now di situ, yang artinya itu adalah mission itu misi, atau kalau Win Now-nya itu win atau dan now yaitu jadi misi untuk menang secara cepat gitu, secepat mungkin seperti itu. Dan dikasih
pemanis seperti Moto, Rizoma dan Bridgestone dan sebagainya seperti itu. Oke, tadi udah sedikit dijelaskan ya tentang apa alasannya Wisnu pilih Dekal dengan livery Ducati. Ada kaitannya juga dengan warna negara kita, merah putih, lambang negara ya. Lebih ke karakter Indonesia lah gitu. Tapi emang adanya di Ducati, jadi dia pilih itu. Oke, kita ngobrol sedikit lah, karena ini kalau rubah warna motor itu sering berkaitan dengan STNK. Nah, untuk warna asli STNK-nya sendiri, Jadi kalau di STNK-nya itu masih warna merah. oh berarti livery ini juga nggak jauh dari STNK ya? Nah, ini salah satu kalau misalkan kalian mau modifikasi tapi nggak ribet gitu, nggak pengen ngerubah banyak, bisa cari konsep yang mungkin masih tidak jauh dari STNK. Sama juga ketika gua memilih warna merah chrome digembul dengan tangki yang ada aksen hitamnya dan masih tetap ada merahnya, karena biasanya motor sport itu STNK-nya ngikut ke tangki, jadi ngikut ke warna tangki biasanya. Jadi gua tetap kasih aksen merah supaya gak jauh dari warna STNK gitu. Dan sama halnya juga dengan rednya. Nah, untuk pemesanan dekal nih, lu garap dekal ini di mana? Untuk pemasangan atau pemesanan dekal itu gue masang di Nusa Kambangan, di Cikarang tepatnya. Nusa Kambangan stiker ya, yang baru. Nusa Kambangan stiker yang baru di Cikarang tepatnya. Oke, untuk pengerjaannya berapa lama? Untuk pengerjaan gue dari mulai desain, terus revisi gue sekitar 2 kali. Itu sekitar seminggu sampai si dekal datang ke rumah kita. Oh, berarti lu pemasangan nggak di Iya. nggak di sana ya, nggak di Iya, tempat? Gua pemasangan nggak di tempat, di sana gue cuman pesan, cuman desain, terus pesan kirim sini, gue masang di sini. Oke, masang berarti ada ya di sini untuk area atau tempat Iya. pemasangan. Nah, untuk budget yang lu habisin dan bahan dekal yang lu pakai, ini kira-kira habis berapa nih? Pertama gue desain. Untuk desain tersendiri, gue itu dulu minimal uang mukanya itu sekitar 300-an. Nah, setelah itu si dekal digarap, gue lunasin habis sekitar 800-an lah, 850-an segitu. Itu udah sama pengiriman atau belum? Udah belum. Oh, belum. Kalau sama pengiriman sekitar 860 atau 870-an lah. Oke, nggak makan ongkos banyak ya. Dan untuk pas lu pasang di sini itu budget pemasangan habis berapa tuh? Karena kan nggak dipasang langsung di sana. Untuk budget pemasangan, menurut gue kalau di Majalengka Cirebon murah banget ya, cuman 200 ribuan lah. Tapi ini rapih ya, kebilangnya rapih dan presisi juga, nggak ada yang gagal, nggak ada yang misalkan ngegelembung dan lain sebagainya, rapih juga ya. Oke, untuk pemasangan jadi Wisnu ini nggak ngelakuin di workshopnya langsung, nggak ngelakuin di Nusa Kambangan stiker, tapi dia pasang di daerahnya sendiri di sini di Majalengka dan hasilnya cukup memuaskan, rapih. Dan mungkin untuk informasinya pemasangan dekal cukup sekian. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And bye-bye.